Yo, back with me, Junta Family. Kali ini aku mau review makanan-makanan yang ada di Indonesia. Mungkin beberapa daerah punya nama yang berbeda, tapi kali ini disclaimer dulu, ini ada di daerahku. Jadi mohon maaf kalau mungkin penamaannya berbeda dengan tempat lain. Hari ini aku mau review 5 jenis bubur yang biasa ada mungkin untuk sarapan atau mungkin juga buat makan cemilan, dan yang pasti 5 bubur ini termasuk makanan tradisional di Indonesia. Gak lupa nanti aku juga bakal kasih beberapa riwayat atau mungkin asal usul dari bubur-bubur tersebut. 5 bubur ini adalah bubur candil, bubur mutiara, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, dan terakhir bubur sumsum. Langsung aja, gak usah lama-lama, check it out. Oke, yang pertama kita mau langsung aja review bubur blowo alias bubur sumsum. Aku ambil dulu ya. Ini seperti video di bawah ini, itu adalah contoh dari bukan contoh sih, itu adalah bubur blowo atau bubur sumsum, yang mana bubur ini biasanya dijual pagi-pagi dengan adonan tepung beras diberi topping gula jawa cair gitu. Sebelum aku coba, aku bacain dulu asal usul dari si bubur blowo atau bubur sumsum ini sendiri. Bubur sumsum termasuk salah satu bubur Jawa yang dikenal masyarakat. Bubur yang terbuat dari tepung beras, dimasak hingga mengental dengan santan dan dituangi gula Jawa yang cair, disebut juga juruh. Namun ternyata hidangan bubur sumsum bukan hanya sekedar hidangan manis yang lezat, namun juga memiliki sejarah dan filosofi yang berkaitan erat dengan budaya dan tradisi Jawa. Makna filosofi bubur sumsum. Bubur sumsum terdiri dari 2 komponen, yaitu bubur putih yang terbuat dari tepung beras dan juruh yang manis dari gula Jawa yang dicairkan. Warna putih sendiri memiliki makna filosofi kebersihan hati, pikiran, dan keikhlasan, sedangkan rasa manis menunjukkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan rasa syukur atas karunia Tuhan. Biasanya bubur sumsum disajikan oleh para tetangga yang telah selesai membantu pekerjaan dengan skala-skala besar seperti hajatan, pernikahan, khitan. Sesuai makna simbolisnya, bubur sumsum ini dibuat untuk disantap bersama-sama dengan tujuan membantu melepas lelah setelah bekerja keras. Dan manisnya gula Jawa membantu melepas lelah serta mengembalikan energi bagi orang yang menyantapnya. Jadi buat mungkin teman-teman yang nggak asing dengan bubur sumsum atau bubur blowo ini, bener banget sih, ini ada manisnya tapi juga bisa mengenyangkan dari tepung berasnya itu sendiri. Langsung aja aku mau coba si bubur sumsum ini. Enak dan lezat banget. Lanjut ke video kedua. Ada bubur cendil. Ini dia, bubur candil. Langsung aja ya, aku bacain apa itu bubur candil dan filosofinya. Bubur candil atau biasa disebut cenil atau cetil adalah bubur yang berbahan dari dasar tepung ketan. Maksudnya tepung beras ketan. Strukturnya yang lembut, manis, dan gurih, cocok untuk menu berbuka puasa. Bubur ini hampir selalu ada di menu pembuka puasa atau takjil, yang biasa disebut, ada juga yang bilang ini bubur biji salak. Filosofi dari bubur ini sendiri adalah sebagai wujud syukur dan kebahagiaan bersama. Istilah candil sendiri merupakan bulatan-bulatan kenyal yang terbuat dari tepung ketan putih. Bubur candil ini biasanya menjadi hidangan utama saat selamatan waktu memulai panen. Saat mulai panen padi, panen palawija, orang Jawa mengadakan selamatan sebagai wujud syukur atas karunia Tuhan atas hasil pertanian yang diperoleh. Selain itu, biasanya bubur candil ini itu sebagai menu utama hidangan acara 7 bulanan kehamilan cara adat Jawa.
Candil yang terbuat dari bulatan-bulatan dari tepung beras ketan santan dan gula merah. Semua bahan yang untuk membuat bubur candil merupakan sumber energi yang tinggi. Semua itu sangat dibutuhkan wanita yang sedang hamil. Dengan mengkonsumsi bubur candil ini, yang sedang hamil tercukupi asupan makan, sumber energi, dan persiapan melahirkannya. Gak pakai lama, langsung aja aku coba bubur candil, dan kebetulan juga aku lagi hamil. Ya, semoga aja dia juga memberi manfaat baik buat kehamilan aku. Enak, gurih dari santan, manis dari gula Jawa. Enak banget. Lanjut ke video yang ketiga. Yang ketiga ada bubur mutiara atau biasa disebut pacar Cina. Ini dia, tada. Mutiara yang di sini yang kebetulan aku beli itu warnanya merah. Untuk mutiara atau pacar Cina asli biasanya sih warna putih, tapi tergantung dari masing-masing. Kadang ada yang dikasih ke warna merah atau dikasih ke warna hijau. Sebelum aku cicipin ini, aku langsung baca lagi ya. Sumber dari Wikipedia. Pacar Cina atau biasa disebut mutiara sagu adalah sejenis panganan yang terbuat dari tapioka. Makanan yang umumnya berbentuk butiran kecil-kecil setengah transparan ini dikenal di banyak negara, terutama di Asia Timur, Tenggara, dan Selatan. Kudapan yang acap dijadikan campuran dalam kue-kue, bubur, ataupun minuman. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan tapioca pearls. Rasa dan kegunaan dari bubur mutiara ini sendiri adalah terbuat dari tepung kanji yang diberi atau tidak diberi, warna-warni pewarna makanan. Pacar Cina umumnya tidak berbau dan tidak berasa selain rasa tepung. Karena rasanya yang netral ini dan tampilannya yang menarik berwarna-warni, pacar Cina ini dipilih untuk dijadikan campuran berbagai macam kudapan, baik yang panas atau yang dingin, baik yang berasa manis, gurih, atau asin. Untuk menyebut beberapa contoh kudapan yang menggunakan pacar Cina sebagai salah satu bahannya diantaranya adalah bubur mutiara itu sendiri, bubur sumsum, sekoteng, kola, es campur, es doger, berbagai macam puding, kue-kue seperti nagasari, mendut, dan putu. Bahkan ada pula yang memasukkannya ke dalam tumis sayuran atau asinan. Baru dengar nih guys, bubur mutiara atau alias pacar Cina bisa dipakai untuk dicampur ke makanan. Enak nggak ya? Langsung aja ya, aku coba bubur mutiara atau pacar Cina. Kalau buat aku sih ini kurang manis, tapi ya sama dengan dua bubur sebelumnya dengan pakai campuran atau topping santan, rasanya pun nggak jauh beda, sama-sama gurih dari santannya dan manis dari gula Jawanya. Mungkin ini cocok buat teman-teman yang nggak terlalu suka manis. Lanjut ke bubur selanjutnya. 4. Bubur kacang hijau. Yuhu, bubur kacang hijau. Gak asing kan buat teman-teman? Bubur yang memang sering dibuat di rumah-rumah, mungkin di warung, di toko-toko. Pokoknya bubur kacang hijau ini menurutku yang paling sering lah aku lihat di rumah-rumah. Langsung aja ya, aku bacain dari Wikipedia. Bubur kacang hijau atau sering disingkat burjo adalah bubur manis Indonesia yang terbuat dari kacang hijau, santan, dan gula aren atau gula tebu. Kacang dimasak dengan direbus sampai lunak, kemudian ditambahkan gula dan santan. Namanya berbeda-beda di berbagai daerah Indonesia.
Di daerah Jawa lebih banyak disebut bubur kacang ijo atau burjo. Bubur ini sering disajikan sebagai makanan penutup atau makanan ringan, tetapi juga merupakan pilihan populer atau sarapan atau makan malam. Hampir di setiap daerah Indonesia banyak ditemukan warung yang menjual bubur kacang hijau. Warung-warung tersebut biasanya juga menyajikan roti bakar. Seperti yang aku bilang tadi, nggak asing kan mungkin buat teman-teman si bubur kacang hijau ini, karena memang banyak kok kita ketemuin di kehidupan sehari-hari kita. Langsung aja ya, aku coba. Menurut yang aku tahu, ibu hamil banyak banget dianjurkan konsumsi si kacang hijau ini karena kandungan proteinnya yang tinggi juga, terus kemudian vitamin-vitaminnya juga itu dapat memberikan dampak baik untuk si janin dalam kandungan gitu. Banyak juga mitos yang bilang kalau makan kacang hijau nanti bikin si anak rambutnya lebat, hitam, bagus gitu. Ya semoga aja sih itu benar dan memang berdampak baik buat si janin dalam kandungan. Guys, biasanya berbeda-beda setiap orang, ada yang ditambah pakai jahe, ada juga yang enggak. Aku juga pernah ketemu kok bubur kacang hijau yang dikasih susu supaya lebih lezat dan lebih gurih. Lanjut ke video terakhir. 5. Bubur ketan hitam atau biasa disebut bubur ketan hitam. Ini dia penampakannya, masih sama dengan topping santan juga. Jadi ya hampir serupa, tapi mungkin tekstur buburnya yang berbeda ya. Aku langsung bacain sumber dari Wikipedia. Bubur ketan hitam disebut juga bubur pulut hitam atau bubur injit. Merupakan hidangan penutup dengan cita rasa manis yang terbuat dari beras ketan yang direbus dengan air berlebih hingga lunak dan biasa disajikan dengan santan. Bubur ketan hitam merupakan sebutan yang dipakai di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Di daerah Melayu yang kuat, bubur ini disebut bubur pulut hitam. Sementara di Bali dan Nusa Tenggara Timur, nama dari makanan ini adalah bubur injit. Makanan ini dapat disajikan dingin maupun hangat. Manfaat dari ketan hitam mampu mencegah diabetes. Ketan hitam mempunyai sifat anti-inflamasi dan antioksidan. Jika dikonsumsi jangka panjang, akan bermanfaat untuk mencegah Alzheimer dan diabetes. Dapat membantu menjaga kesehatan kulit secara alami. Pekatnya ketan hitam mampu menggantikan sel kulit mati dengan sel kulit baru yang lebih halus dan lembut, serta mengandung pelembab alami, bahkan dapat mendinginkan kulit. Wow, baru tahu ya guys, ternyata si ketan hitam ini punya manfaat yang baik banget buat kulit. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen glowing, pengen kulitnya lembab, pengen kulitnya bagus, bisa nih dikonsumsi si ketan hitam. Dan kalau nggak salah, ada kok yang jual masker ketan hitam yang punya manfaat baik juga buat muka. Langsung aja ya, aku makan. Manis. Selain dari bubur kacang hijau tadi yang sering kita lihat di sekitar kita, si bubur ketan hitam ini juga nggak jarang banyak banget yang jual, entah itu pagi, entah itu sore. Dan kalau aku sih lebih suka dikonsumsi ini dingin daripada hangat, karena lebih seger gitu aja.
Oke, itu tadi 5 bubur tradisional di Indonesia. Mungkin masih banyak ya bubur-bubur tradisional di Indonesia, tapi kali ini aku cuma bahas 5 bubur tradisional Indonesia. Mungkin lain waktu aku bisa bahas bubur-bubur lain, atau mungkin teman-teman yang punya referensi atau mungkin pengen bubur apa untuk aku review, untuk aku cari bacakan asal usulnya, bisa langsung terus di komen aja. Dari 5 bubur tadi, bubur sumsum, bubur candil, bubur mutiara, bubur kacang hijau, dan bubur ketan hitam, aku paling suka sama bubur candil. Karena bubur candil sendiri yang teksturnya itu lebih unik, dia lembek tapi si bulatan tepungnya ini tuh kenyal gitu, jadi lebih enak aja dikunyah dan nggak enak. Terus kemudian mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu bisa makan santan, bisa juga diganti pakai susu, karena ya sama aja sih sebenarnya. Untuk toppingnya itu terserah sama teman-teman sukanya yang apa, karena yang pembedanya hanya di buburnya masing-masing gitu. Untuk bubur sumsum, aku dari 5 aku bakal kasih rate 3 kali ya, soalnya enak, cuma aku nggak terlalu suka yang kali ini itu agak-agak terlalu lembek jadi enak gitu. Terus yang kedua bubur candil. Kalau bubur candil mungkin 4,7 dari 5 ya, tadi udah aku jelasin kenapa aku sukanya bubur candil. Yang ketiga bubur mutiara atau bubur pacar Cina. Mungkin di tempat lain ada yang enak, aku nggak tahu, cuma yang aku makan ini kurang manis dan jadinya itu agak lebih enak gitu ke akunya. Mungkin nilainya sekitar 2,5 dari 5. Nah, bubur kacang hijau, untuk bubur kacang hijaunya sendiri aku kurang suka, karena biasanya aku makan bubur kacang hijau itu ada aroma jahenya gitu, jadi segar dan menghangatkan. Kalau ini tuh bener-bener cuma bubur kacang hijau, ada aroma pandan sedikit dan ya si santannya itu sendiri gitu, tapi masih worth it lah untuk dimakan. Aku kasih rate 3 dari 5. Kemudian untuk yang ketan hitamnya sendiri mungkin sedikit overcook alias sedikit kematangan dari si ketan hitamnya ini, jadi lembek banget, kurang ada tekstur dari si ketan hitamnya itu gitu. Rasanya nggak jauh beda karena dengan topping si santan yang gurih ini sih hampir sama, cuma ya itu tadi tekstur dari buburnya yang aku kurang suka. Mungkin ya 3 dari 5. Itu tadi 5 review tradisional bubur Indonesia yang bisa aku kasih dalam video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman-teman supaya aku bisa terus review makanan-makanan yang ada di Indonesia atau makanan-makanan yang ada di sekitarku yang biasa aku makan. Atau mungkin juga aku bisa tunjukin aktivitas aku, jalan-jalan, piknik, atau kemanapun itu dalam YouTube ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jota Family supaya kalian bisa terus lihat aktivitas aku. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bye-bye.